Haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan Tuhanlah yang menyertai kita semua, sehingga kita bisa ada lagi pada saat hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami bisa ada pada saat hari ini, sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah apa yang Kau mau kami dengar. Biarlah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bahas sama-sama. Kita akan mengambil satu ayat dalam Alkitab, yaitu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Manusia yang masih tinggal di dunia ini, maka tidak ada satupun yang luput dari kesalahan. Tidak ada satupun yang luput dari dosa. Dan dosa identik dengan maut. Dosa identik dengan penghukuman. Tapi ayat ini menuliskan bahwa khusus orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, maka bagi mereka tidak ada penghukuman. Apa sih yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus adalah mengambil bagian dalam keseluruhan kehidupan Kristus dan apa yang diperbuatnya. Mengambil bagian di dalam Kristus dan apa yang diperbuatnya. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Malam hari ini kita akan membahas hal-hal istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Mari kita bahas bersama-sama. Hal yang pertama, hal istimewa pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di dalam Kristus adalah Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus, tidak akan mengalami penghukuman dosa, karena orang yang tinggal di dalam Kristus mengalami pengampunan dosa. Haleluya. Berbahagialah kita, karena saya yakin saya dan kita semua yang malam hari ini sedang ada duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus. Maka berbahagialah kita karena kita mengalami pengampunan dosa. Tidak ada satu manusia yang bisa luput dari dosa, tetapi berbahagialah kita karena ketika kita tinggal dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus itu mengakibatkan kita diampuni dosa kita. Haleluya. Hal yang kedua, orang yang tinggal di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia atau Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dalam Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi hak istimewa bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus adalah mengalami pembenaran. Pembenaran di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diintimidasi oleh iblis dengan hal-hal yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sudah lampau. Seringkali ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, iblis menekan, mengintimidasi dan berkata, sombong, sok rohani dan segala macam. Pada saat itu kita boleh menghardik iblis dalam hati ataupun mengproklamirkan dengan keras-keras bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Bahkan di Roma 5 ayat yang ke-9, di sana dituliskan bahwa lebih-lebih
karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi tidak ada yang bisa lewat dari murka Allah, karena semua orang berdosa. Tetapi oleh darah Kristus, ketika Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah, itu membuat kita dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya, berbahagia kita semua, karena kita tidak hanya tadi mengalami pengampunan, tetapi kita juga mengalami pembenaran. Haleluya. Hal ketiga yang menjadi istimewa bagi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Tidak hanya diampuni, tidak hanya dibenarkan, tetapi kita juga di dalam Kristus memperoleh pendamaian. Kita yang dulunya adalah seteru Allah, dulunya kita tidak ada apa-apanya, dulu kita adalah musuh Allah, tetapi sekarang kita diperdamaikan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus, maka kita mengalami suatu pendamaian. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka ada dosa keturunan yang harus kita tanggung. Tetapi di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, kita memperoleh pendamaian. Kita didamaikan dengan Allah. Kalau dulu orang-orang dalam perjanjian lama harus memberikan korban bakaran untuk pendamaian, tetapi kita dengan kematian Kristus cukup sekali untuk selamanya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi murka Allah karena kita sudah diperdamaikan. Hal yang ketiga yang menjadi hak istimewa bagi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, yaitu memperoleh pendamaian dengan Kristus. Yang pertama tadi pengampunan, kedua dibenarkan, yang ketiga kita memperoleh pendamaian. Hal yang keempat, 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Hal yang keempat, ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita memperoleh hak untuk menjadi orang-orang kudus. Atau lebih jelas lagi, kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita disucikan, sehingga kita bebas dari penghukuman. Tidak hanya dibenarkan, tidak hanya diampuni, tidak hanya diperdamaikan, tetapi kita juga dikuduskan, kita disucikan, sehingga kita layak di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima sukacita, sehingga kita layak menerima keselamatan yang daripada Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang layak dengan usahanya sendiri. Siapapun Anda, siapapun kita semua, orang kaya, pejabat tinggi, tidak ada satupun syarat yang bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri untuk memperoleh keselamatan. Tetapi hanya karena tinggal di dalam Kristus, kita bisa dipanggil menjadi orang-orang kudus. Yang kelima, yang terakhir, hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, sehingga dia tidak memperoleh penghukuman lagi, yaitu Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Hal kelima, ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita dimateraikan. Apa itu materai? Zaman dahulu, materai itu digunakan untuk menyatakan hak milik atau sah. Maka ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka kita menjadi sah kepemilikan Allah. Ketika kita menjadi sah dimiliki oleh Allah, maka kita adalah orang-orang yang
memperoleh kerajaan surga. Bukan orang-orang yang harus dijatuhi hukuman mati, tetapi orang-orang yang akan mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Hak-hak istimewa inilah yang akan menjadi bagian kita. Mari malam hari ini tinggallah di dalam Kristus. Mari malam hari ini berdamailah dengan Tuhan. Maka kita akan tinggal di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita mengalami pengampunan dosa. Maka kita mengalami pembenaran. Maka kita mengalami pengudusan. Maka kita mengalami pendamaian. Dan terakhir kita dimartirkan menjadi milik Allah. Di akhir zaman ini, di penghujung akhir zaman ini, banyak hal yang akan ditawarkan oleh dunia bagi kita. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Allah, kita bisa tahu apa yang benar, apa yang Tuhan mau, yang tidak akan mendatangkan maut bagi kita. Karena ketika kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang akan menuntun hidup kita kepada jalan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Haleluya, malam hari ini pesan dari firman Tuhan, tinggallah di dalam Kristus, maka kita akan diampuni dosa, dibenarkan, maka kita akan didamaikan, maka kita akan dimateraikan oleh Tuhan, dan kita akan dikuduskan. Raihlah tinggal di dalam Kristus, maka bagian-bagian itu menjadi bagian kita semua. Selamat malam, mari kita tutup dalam doa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tinggallah di dalam kami Tuhan, karena kami rindu untuk kami bisa diampuni dosa, karena kami rindu untuk kami bisa dibenarkan, karena kami rindu untuk kami bisa diperdamaikan, karena kami rindu untuk kami bisa dikuduskan, karena kami rindu untuk kami dapat dimateraikan. Karena hal-hal inilah yang membuat kami jauh dari penghukuman dosa, tinggal di dalam Kristus. Maka orang-orang yang tinggal di dalam Kristus tidak lagi mengalami penghukuman. Terima kasih Tuhan. Tetap berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Berkati kami semua dalam segala menjadi kegiatan kami. Anak-anak yang sekolah, kuliah, bekerja, diberkati oleh Tuhan. Orang-orang dewasa yang sudah bekerja, usaha, segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Mereka yang dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan jalan keluar. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.